Oke, Oke, kita mulai aja ya. oke, siap. Eh, Selamat malam Mas Fuad. Aku manggilnya Mas Fuad aja ya. Iya, Mas Fuad, ya aman ya mau manggil mau Bang, mau manggil ya, dari Medan aslinya soalnya jadi ya. Oh, Ada yang manggil oke. Bang, ada yang manggil Mas, tapi Mas aja pun oke. Mas aja. Eh, Eh, Mas Fuad, makasih banget udah bersedia untuk tampil di video aku. ya, Dan aku sedikit ngomongin ini dulu ya sama teman-teman aku yang nonton bahwa Mas Fuad ini adalah salah satu konten kreator juga yang membahas tentang agnosticism. Bahkan dia tuh pernah collab sama Graham OP loh. Jadi buat teman-teman yang suka channel aku pasti bakal suka banget juga sama nonton Mas Fuad. Bentar Mas, aku sebelum kemana-mana aku pengen tanya satu hal dulu yang sangat aku pengen tanyain sama Mas. Itu bagaimana ceritanya, Hmm. bagaimana caranya bisa mendatangkan Graham OP ke channel Mas? Em, yang pertama itu jelas itu karena beliaunya sendiri yang saya pikir cukup rendah hati mau nerima undangan ya. Jadi em, awalnya itu saya itu kan buat channel soal filsafat untuk Indonesia gitu. Tapi em, saya buat itu pakai bahasa Inggris dengan ini ya, dengan pemikiran-pemikiran saya sendiri. Lama-lama saya pengenlah nyoba gitu kan, ngundang filsuf-filsuf Indonesia yang ada. Hmm. Tapi mayoritas nggak punya jawaban gitu loh. Jadi kebanyakan akademisi-akademisi filsuf-filsuf Indonesia ini nggak ngasih jawaban. Akhirnya saya pede aja, udah deh aku coba undang. Awalnya saya coba ngundang itu namanya Joe Schmidt. Ya. Itu termasuk kontemporerinya Graham Oppy juga walaupun beliaunya masih S2 gitu. Saya udah pede aja gitu, saya undang, em, buat email gitu. Habis itu udah saya lupain aja. Tahu-taunya dibales sama Joe Schmidt gitu. Saya senang, langsung saya atur apa namanya, acara podcast. Beliaunya datang, selesai buat acara, mulai bertambah lah PD gitu kan. Hmm. Kalau Joe Smith terima, aku coba deh Graham Oppy gitu. Wih. Rupanya balas juga gitu. Jadi awalnya saya email itu di bulan Desember tahun 2023. Hmm. Habis itu sebulan itu, 2 minggu, 3 minggu nggak dibalas. Ah iyalah, dalam hati kan, siapa saya, cuman konten kreator kecil gitu. Tahunya dibales. Tahunya Wih. dibales di bulan Januari akhir, atur-atur akhirnya bisa, beliaunya mau di tanggal 6 Februari waktu itu. Dan itu memang ya gimana ya, Graham Oppy itu adalah hero saya intelektual gitu. Apa namanya, intelektual hero gitu kan. Jadi memang bahagia banget bisa bisa diterima. Jadi saya pikir ya, eh, yang terjadi di sini lebih banyak karena memang kerendahan hati mereka ya untuk menerima undangan-undangan. Setiap ada kreator-kreator memang yang mungkin peduli sama isu-isu filsafat, terutama filsafat-filsafat analitik dunia. Jadi Hmm. begitu ceritanya. Mau mau coba juga nggak kayak ngundang Dawkins atau Alex Cosmic Skeptics gitu? Em, Jelas salah satu impian undangan yang saya impikan untuk datang itu jelas Richard Dawkins. Jadi memang Wih. Richard Dawkins ini memang yang paling, dia, with all due respect ya, paling atas di strata orang-orang yang paling mempengaruhi cara berpikir saya. Baru Ya. setelahnya emang Alex O'Connor ya, yang benar-benar saya juga senang banget sama sama ininya ya, sama konten-kontennya. Hmm. Selain itu, kalau pernah dengar Stephen Woodford dari Rationality Rules, Yes. itu, saya lebih ke Stephen Woodford ya di dalam berpikir. Alex O'Connor menurut saya masih terlalu suka membahas soal filsafat politik. Itu sesuatu yang saya itu benar-benar lemah. Dan setelahnya itu salah satu yang agak agak niche ya. Itu saya pengen ngundang tuh Josh Rasmussen Hmm. sama William Lane Craig. Wih, oh my God. Itu William Lane Craig. William Lake itu kayak semacam Hajata Akil lah kalau di game itu. Iya, iya. Ya itu keren sebenarnya, tapi lebih kepada saya pengen belajar cara cara bagaimana dia menata retorikanya, bisa menyusun argumen-argumennya. Menurut saya kekuatan William Lane Craig bukan pada argumen sebenarnya, tapi kemampuan presentasi beliau yang luar Ya, biasa. iya. Jadi ya itu termasuk salah satunya. Dia tuh kalau aku nonton debat-debatnya dia juga adalah salah satu pendebat yang cukup handal ya. Dalam arti Mhm. ya dia adalah debater, tukang debat gitu loh. Bukan ya argumennya kayaknya biasa aja lah. Buat aku ya argumennya Ya, biasa ya. aja tapi cara dia
mempresentasikan debatnya itu, oh itu ya sesuatu yang wah banget gitu loh. Hmm. eh aku kalau aku ditanya, aku pengennya sebetulnya pengen banget datengin tuh kalau mimpi ya. Aku pengen Hmm. datengin sesuatu yang mustahil sih karena aku pengen datengin Carl Sagan. Cuma kan, Wah, itu kalau saya juga pengen itu. iya, aku suka banget soalnya buku-buku Kosmos dan ininya The Demon Haunted World-nya itu. Cuman ya dia udah nggak ada juga, jadi ngapain saya mimpi itu. eh ini sebetulnya udah kejauhan. Aku pengen tadi sebetulnya pertanyaan pertama tuh aku pengen Mas Fuati untuk memperkenalkan diri dulu gitu loh. Mas Fuati siapa? Kenapa bikin channel YouTube dan sebagainya. Silakan, Mas Fuad. Iya, nama saya itu Fuad Abdullah Harahap. Memang saya menyadari ironi di nama saya ya. Fuad itu bahasa Arab artinya kan hati. Sebagai seorang naturalis saya tidak percaya adanya hati, dan Abdullah itu kan artinya hamba Allah gitu ya. Saya tidak mempercayai itu gitu. Tapi saya tetap simpan nama itu karena menghargai pemberian nama orang tua. Hmm. Ya, jadi saya aslinya adalah orang Medan, yang sekarang saya tinggal di Lombok. Em, apa namanya? Karena masalah pekerjaan dan rumah tangga ya. Sekarang saya itu fokusnya memang di buat konten filsafat. Saya ada juga buat konten sejarah dan saya buat konten musik juga. Jadi background saya itu filsafat, sejarah dan musik. Tapi yang paling saya utamakan memang di bagian filsafat. Jadi sebenarnya saya sendiri juga bukan lulusan kuliah filsafat. Sejujurnya saya cuma lulusan SMA aja waktu itu di Medan. Tapi karena memang saya passion, jadi saya belajar terus ya. Yes. Em, Genre filsafat saya itu adalah philosophy of religion, filsafat ketuhanan, dengan leanings kepada analytical philosophy. Jadi saya lebih suka bekerja dan berpikir berdasarkan rumus-rumus pemikiran dan apa namanya, premis-premis kesimpulan gitu-gitu, daripada saya filsafat filsafat ala-ala yang kayak populer di Indonesia kayak Nietzsche dan Ya. kawan-kawan. Saya kurang cocok sama 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 yang begitu. Ya, jadi itu background saya. Kalau dari segi background, apa ya istilahnya, ya, background kultural dan religiusitas, saya adalah mantan anggota dari sekte tarikat. Jadi kalau Wow. orang Indonesia mungkin cukup familiar dengan yang namanya tarikat. Itu di mata saya itu adalah sekte ya, dan kebetulan em, apa leluhur saya, kakek saya, papa saya, mereka dulu adalah guru-guru tarikat juga. Bahkan kakek saya itu adalah pendiri tarikat amalannya sendiri. Mm-mm. Ya, jadi saya akhirnya dengan berani memutuskan untuk keluar dari sekte itu dan berpikir, memulai untuk berpikir dengan pikiran saya sendiri tanpa ada doktrin-doktrin secara ketarikatan maupun secara keagamaan. Ya. Oke, Fuad, tadi kita ngobrol sempat diskusi juga kan di DM ya, dan kamu bilang bahwa kamu mendefinisikan diri kamu sebagai agnostik. Ya, Eh, Kamu mau elaborate, maksudnya mau menjelaskan apa itu maksudnya kayak gimana? oke. Em, jadi agnostik itu adalah posisi yang mengatakan tidak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Mm-mm. Jadi ya saya adalah orang yang em, saya tidak akan mengatakan diri saya seorang teis, yang dimana teis itu secara definisi adalah percaya Tuhan, dan saya juga tidak akan mengatakan diri saya ateis, yang dimana itu kebalikannya, tidak percaya sama Tuhan. Menurut saya, untuk saya mengambil satu dari dua posisi itu harus ada sufficient evidence, jadi harus ada bukti-bukti yang cukup kan gitu. Ya. Karena memang tidak ada bukti-bukti yang cukup dan tidak ada argumen-argumen kuat yang apa namanya, yang works in their favor. Jadi saya akhirnya memutuskan, oke kalau gitu aku agnostik saja gitu. Nah, apa yang menurut saya itu perlu diluruskan dari kebanyakan pemahaman orang-orang, terutama di Indonesia ini, terhadap agnostisisme. Agnostik itu tidak seperti teis dan ateis. Dia bukan sebuah posisi di antara teisme dan ateisme. Jadi kayak misalnya gini, Masnya suka ini nggak? Suka bola nggak? Suka. Klub favoritnya apa? Kalau dulu aku suka MU, tapi sebelum Ronaldo.
Guru Sama banget. gitu. Saya sekarang. Oh, oh my God. Oke, jadi kembali ke pembahasan tadi itu BTW ditandatangani David De Gea. Jadi karena dia udah keluar, saya benar-benar sedih banget gitu. Oke, Oke. jadi jadi gini, katakanlah ada dua posisi ya. Yang pertama itu suka sama bola kaki, suka sama klub Manchester United, salah satunya itu suka sama klub Manchester City gitu. Katakanlah yang Manchester United itu United, yang suka City itu United. Atau kita bilang City atau United. Oke. Sama kayak teis dan ateis, orang yang nggak suka keduanya, kan nggak bisa kita bilang memilih, tidak tahu memilih yang mana. Bisa jadi memang dia tidak punya preferensi sama sekali terhadap dua klub ini, karena satu dan lain hal. Misalnya salah satunya alasannya adalah karena memang dia nggak suka bola gitu. Kan kita nggak bisa maksa orang yang nggak suka bola sama sekali, tidak punya pengetahuan tentang sepak bola untuk memilih satu di antara dua klub. Dan begitu orang yang tidak mau milih, kita bilang, kamu berarti kamu berarti tidak beriman. Bagaimana mau beriman sama sama sesuatu yang dia tidak ketahui, dan bagaimana mau tidak beriman pula terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau saya bilangnya begini, kalau teis dan ateis ini adalah propositional belief, jadi sebuah kepercayaan yang kita ambil tanpa tanpa menggunakan banyak evidence ataupun melalui rasionalisasi yang penuh, philosophically speaking, agnostik itu adalah bukan intermediary, tapi adalah epistemic position. Kita tahu atau tidak. Jadi teisme ateisme it's all about belief. Tetapi kalau agnostik itu adalah tetap adalah tentang epistemik. Knowledge. Oh, Kita iya. knowledge, kita tahu atau enggak. Nah, saya tidak tahu. Nah, tentu agnostisisme tidak hanya agnostisisme, dia ada banyak variasi juga. Yang pertama itu adalah agnostisisme yang saya bilang itu namanya epistemic agnosticism. Jadi adalah orang yang sudah melakukan pencarian, Hmm. tetapi tidak menemukan Tuhan berdasarkan segala pencariannya. Akhirnya setelah dia melakukan segala pencarian dan mungkin seterusnya dia tetap mencari, dia suspend judgment dulu. Itu epistemic agnostik. Ada ada yang kedua itu namanya sorry, saya izin, saya cari ini Coba Pak, santai aja. apa namanya, ini saya waktu itu, ya. Jadi ada namanya suspension agnostic. Jadi dia em, sama dia kayak epistemic agnostik. Bedanya kalau epistemik itu dia masih mencari, tetapi karena dia belum ketemu dia suspend. Tapi kalau suspension dia udah nggak nyari lagi. Hmm, aku nggak tahu, aku nggak mau tahu, aku mau hidup begitu saja. Toh Ah, mayoritas kehidupan kita kan tidak dipengaruhi oleh belief kita, ya. kecuali kalau kita bekerja di, katakanlah kayak di masjid ataupun di gereja dan lain sebagainya kan gitu. Hmm. Nah, ada yang namanya pure agnostic. Saya leaning kepada pure agnostic ini. Jadi menurut saya Tuhan itu atau namanya something of the divine, something of the supernatural adalah unknowable by definition. Jadi adalah sesuatu yang tidak bisa diketahui. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Itu memang argumen saya panjang ya. Tapi salah satunya saya bilang begini. em, Semua perangkat epistemik kita yang kita gunakan untuk mengetahui segala sesuatu adalah perangkat natural. Yang pertama perangkat empirik ya, sains, kita menggunakan ini kita ya, menggunakan indera kita. Panca indera yang kita miliki itu adalah perangkat natural. Dan yang kedua perangkat namanya argumen, melalui rasionalisasi, itu adalah perangkat natural juga. Semua elemen yang kita gunakan adalah sesuatu yang memang in some sense ada di alam semesta ini. Dan karena alam semesta ini adalah natural, maka yang ada di dalamnya safe to say sesuatu yang natural juga. Makanya kalau kawan-kawan yang nanti nonton ini mau tahu bagaimana saya menyusun argumen ini, ada di channel saya, judul konten itu Homo Scientia. Itu jurnal pertama saya yang menceritakan tentang kalau memang kita mau tahu, mungkin kita harus, kalau katanya Yuval Noah Harari, transcend menuju Homo Deus. Hmm. Saya pakai istilah Homo Scientia biar biar beda gitu. Nah, jadi saya itu adalah pure agnostic. Yang terakhir itu adalah literal agnostic, adalah orang-orang yang memang tidak mampu mengetahui Tuhan by definition. Salah satunya adalah anak bayi. Anak bayi tidak bisa mengetahui karena memang cognitive faculty-nya belum cukup terdevelop untuk mengetahui itu semua, dan termasuk katakanlah suku-suku terdalam yang memang tidak pernah mengembangkan konsep Tuhan seperti Tuhan yang kita pahami. Jadi Hmm. mereka memang tidak bisa tahu by definition. Jadi saya tuh agnostiknya lebih ke ada pure agnostic Hmm. yang memang murni gitu.
Aku masih mempertanyakan kenapa kamu eh, memilih untuk menjadi pure agnostik. Maksudnya kan kita punya argumen untuk menjustifikasi keberadaan Tuhan atau menjustifikasi ketiadaan Tuhan gitu loh. Kenapa posisi atheism atau theism itu bukan posisi yang pantas gitu loh untuk diambil, tetapi lebih memilih agnostik yang pure tadi. Karena memang semua argumen yang for atheism, for theism tidak ada yang kuat menurut saya. Saya pikir mayoritas filsuf-filsuf dan skeptik-skeptik di dunia kan mengatakan seperti itu ya. Tidak ada argumen yang kuat dan sebenarnya tidak ada juga argumen yang cukup kuat untuk atheism. Jadi saya sudah mempelajari mayoritas semua argumen itu udah saya pelajari. Mungkin semua yang populer sampai sekarang gitu. Tapi tidak ada yang meyakinkan saya gitu. Saya sudah pernah mencoba berada di devil's advocate ya. Jadi saya tuh pura-pura menjadi seorang teis dan mencoba untuk mencari kekuatan dari argumen-argumen yang ada. In the end itu tetap unconvincing bagi saya gitu. But what Jadi what karena what itu. what kind of evidence? Lalu Iya, ya bukti seperti apa dong kalau kayak gitu? oke. Begini. Memang saya mencoba memparafrase pertanyaan itu adalah begini. Em, Evidence seperti apa yang sufficient untuk saya untuk menjadi seorang theist kan gitu. Yes. Em, yang pertama saya nggak tahu bukti seperti apa karena menurut saya dan ini adalah salah satu pagu pagu ideologi saya sebagai seorang naturalis. Apapun yang bisa kita ketahui, given our cognitive function, itu adalah natural by definition. Jadi katakanlah tiba-tiba suatu saat nanti kita akan mengetahui sebuah elemen baru atau sebuah ekstensi dari alam semesta gitu dengan menggunakan teknologi teleskop atau apapun yang paling canggih. Katakan kita bisa menemukan itu gitu. Dan itu terdata sama kita dengan cukup baik. Pertanyaannya adalah kalau kita ketemu itu alat apa, perangkat apa yang kita gunakan untuk menemukannya? Otomatis adalah sesuatu yang bisa diukur. Ya kan gitu. Katakanlah kayak kita punya teknologi seperti teleskop itu sesuatu yang natural dan bekerja berdasarkan hukum natural. Hukum natural otomatis jika dia bisa menemukan sesuatu, maka itu natural pula gitu. Atau kita bisa perlakukan baliknya. Jika ada sesuatu yang bisa kita hanya bisa menemukan sesuatu yang natural selama alat-alat, perangkat-perangkat yang kita gunakan adalah perangkat perangkat natural. Jadi iya ini seperti sebuah paradoks. Waktu itu saya buat namanya the paradox of discovery. Jadi selama cognitive function kita sebagai manusia limited by apa yang kita temukan sekarang, secanggih apapun teknologi yang bisa kita kembangkan, maka itu sesuatu yang natural juga. Jadi saya merasa kita tidak akan bisa menemukan menemukan sesuatu yang memang seharusnya of the divine, karena divine ini something supranatural. Oke, mungkin bisa kita bilang, kenapa kamu mendefinisikan divine sebagai supranatural gitu? Kenapa tidak bisa definisikan sebagai sesuatu yang natural saja gitu? Kalau seperti itu kita mendefinisikannya, maka divine itu tidak ada gitu. Karena memang tidak ada yang bekerja di alam semesta ini sejauh yang kita ketahui dengan menggunakan segala sains yang ada yang memang punya divinely function. Jadi saya yang tidak tahu. Gini, saya pingin tahu. Saya very very excited terhadap semua perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di alam semesta ini. Tapi saya rasa itu masih belum cukup untuk mengetahui Tuhan itu apa gitu. Gitu. eh aku nangkepnya kayak gini ya. Jadi nggak ada satupun bukti atau argumen yang bisa meyakinkan kamu bahwa Tuhan itu ada atau nggak ada gitu. Itu boleh Sejauh nggak? Ya. boleh dikatakan kayak gitu. Sejauh ini memang tidak ada gitu. Dan saya merasa em, sampai saya meninggal nanti pun tetap tidak ada. Walaupun kalau misalnya dia tiba-tiba ada, saya akan sangat bersedia untuk merubah pikiran saya. Ya, but you said that kalaupun ada itu bukan hal yang supernatural, itu adalah hal-hal naturalistik. Iya, iya di situ masalahnya gitu. Ya berarti nggak bakal ada di masa depan pun nggak bakal ada satupun bukti yang bisa meyakinkan Fuad. Iya, tetapi tetapi di sini ya. Jadi poinnya begini. Em, kita belum tahu Mhm. jika suatu saat nanti kita mengalami peningkatan apa namanya? Peningkatan kita ini kan Homo sapiens ya. Homo Mhm. sapiens sapiens.
Siapa tahu nanti kalau kita sudah meningkat di atas Homo sapiens lagi, kita bisa mengetahui sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin. Ya, ini hanya science fiction-nya. Jadi gini, ya mungkin memang sesuatu itu supranatural gitu. Bisa jadi gitu. Walaupun saya rasa sangat kecil kemungkinannya gitu. Karena katakanlah tiba-tiba kita meningkatkan our cognitive function, kita berubah menjadi sebuah spesies yang lebih lebih ini lagi ya, lebih canggih lagi dari kita yang ada sekarang. Hmm. Tiba-tiba kita bisa menemukan sesuatu yang supranatural gitu kan. Em, tetapi bisa jadi tiba-tiba saat kita bisa mengetahui segala sesuatu yang lain lagi, ternyata itu natural juga. Saya masih masih belum bisa memberikan jawaban yang jelas gitu terhadap itu gitu. Tetapi memang menurut saya yang membuat saya itu memang kesusahan untuk menentukan evidence yang saya butuhkan itu apa adalah karena eh, our cognitive our psychology itu masih sangat terbatas gitu. Jadi saya melihat begini ya. Bayangkan seekor semut dan seorang manusia gitu. Hmm. Ini adalah sebuah apa namanya secara secara ini ya, secara eksistensi saja kemampuan berpikir itu sangat jauh perbedaannya. Dan saya ngerasa jika ada sesuatu yang super, bukan supra, bukan out of the natural ya, yang super di atas kita lagi, kita harus jaraknya ke kita sama kayak jarak semut ke kita gitu. Dan itu menurut saya udah terlalu jauh. Jadi ada ini sebuah apa namanya Neil deGrasse Tyson pernah bilang begini, perbedaan DNA antara DNA atau apa saya lupa ya, DNA antara simpanse dengan manusia itu hanya sekitar 2%. Ya. Perbedaan 2% itu makes all the difference antara makhluk yang sangat non signifikan dengan makhluk yang kayak kita gitu. Nah, bayangkan kalau bisa kita meningkatkan katakanlah DNA saya bilang tadi ya 2% di atas itu, seperti apa yang bisa kita temukan gitu. Nah, mungkin jika kita berada di posisi itu, mungkin kita bisa menemukan something of the divine. Apakah something itu adalah Tuhan atau tidak, saya nggak tahu. Nah, karena saya belum bisa mengetahui itu, ya saya suspend my judgment. What if, bagaimana kalau misalkan di masa depan kita Hmm. punya mesin waktu. Lalu dengan mesin waktu itu kita pakai untuk kembali ke 2000 tahun yang lalu, ke masa di mana Yesus masih hidup gitu kan. Hmm. Dan kita menyaksikan dia disalib, dan tiga Hmm. hari setelahnya kita menyaksikan datang ke makamnya dan ternyata makamnya betul-betul kosong. Dan beberapa hari Hmm. kemudian kita melihat Yesus tepat depan mata kita gitu loh. Bukan sebagai halusinasi karena orang lain juga mampu untuk mengkonfirmasi hal itu. Itu bisa nggak dikatakan bukti yang mampu untuk meyakinkan Fuad? Jika dia supranatural, gini, jika itu terjadi, kita lihat lah ya, kita lihat memang itu terjadi, rupanya dia hidup lagi gitu. Hmm. Berarti ada hukum sains yang perlu kita update. Kenapa bisa ada manusia disalib mati, ini udah jelas-jelas mati, tiba-tiba dalam waktu Lanjut 3 hari lagi. hidup lagi gitu. Berarti either kita harus mengupdate sains kita, atau kita harus bisa menerima adanya sebuah miracle. Ini kan dalam kategori miracle ya, supranatural lah by definition. Ya. Tetapi itu belum cukup untuk membuktikan maka Tuhan itu benar gitu. Memang warrant dari agama Kristen adalah meyakini hidupnya lagi Yesus itu gitu. Tapi saya rasa itu bukan bukan warrant yang cukup gitu terhadap kebenaran Kristen. Jadi ya itu yang saya pikirkan gitu. Bukan, waduh ternyata dia hidup. Oh, kalau gitu saya percaya Kristen dengan segala kebenarannya, denominasi apapun saya terima. Saya pikir nggak seperti itu berpikirnya. Kita terima, oke, ada kejadian ini di luar dari perkiraanku. Wow, luar biasa sekali. Walaupun saya lebih merasa lebih luar biasa lagi kalau kita bisa menciptakan mesin waktu daripada kita bisa nengok orang hidup lagi. But oke, kan gitu. Ya, luar biasa. Tapi belum membuat saya, oke, Tuhan maka mohon maaf kalau saya ternyata Tuhan Yahweh benar gitu, the Lord our Father benar. Belum ke situ gitu. Iya. Jadi eh, kalau misalkan kita melihat ada sesuatu yang tampaknya mukjizat atau misalnya manusia bangkit lagi gitu ya, itu tuh bukan bukti bahwa agama tertentu benar, tetapi adalah bukti bahwa oh ternyata banyak banget hal yang gak kita ketahui ya, sampai mesti Hmm, hmm, hmm. ada hukum yang mesti kita ubah gitu loh dalam sains kita. Ya, benar. Itu yang saya Eh, pikirkan. iya. Salah satu pembahasan yang kamu angkat di video kamu tuh adalah sekitar ini kan naturalism. Mhm. Eh,
Aku pengen tanya, bagaimana kamu mendefinisikan naturalism? Naturalisme itu adalah segala sesuatu yang berlaku di alam semesta ini adalah natural. Definisi ini tidak menjelaskan banyak hal, tapi gini, yang berlaku di sini adalah bukan supranatural. Jadi naturalisme itu menolak segala sesuatu yang bersifat supranatural. Supranatural itu adalah sesuatu yang break law of science, sesuatu itu yang pertama. Yang kedua adalah gini, natural itu menolak sesuatu yang gaib. Itu kalau misalnya bahasanya orang Islam biasanya mereka tahu ya. Itu saya menolak eksistensi segala sesuatu yang gaib yang berlaku di alam semesta ini. Kata kuncinya di situ. Jadi saya mendefinisikan naturalisme seperti itu. Kalau misalkan ada sesuatu yang supernatural, yang beyond Hmm. natural, dan ternyata kita mampu untuk mengetahui itu, kita mampu untuk menjelaskan itu, apakah itu mengubah namanya, mengubah tag-nya yang awalnya supernatural menjadi naturalisme atau gimana? Atau tetap supernatural? Nah, nah di bagian sini saya mungkin agak ada apa namanya, saya tuh mencoba kalau di bahasa-bahasa internet atheist itu take the cake and eat it ya. Jadi saya mau membuat definisi yang begitu-begitu broad di sini. Tapi gini, suppose katakanlah pada suatu masa kita menemukan sebuah kejadian, katakanlah kayak ada orang berjalan di atas air gitu. Ya. Dan dan ya itu adalah sesuatu yang supranatural, itu adalah fenomena mukjizat, gaib kan gitu. Hmm. Nah, jika itu terjadi sekali di depan mata saya tidak akan langsung menerima itu. Tetapi jika itu terjadi berulang kali dan di bawah observasi yang terus-menerus, yang sangat rigid gitu, saya akan menunggu hasil penjelasan dari para sains, daripada ilmuwan untuk menjelaskan itu. Nah, jika itu sudah terjelaskan bagaimana hukum fisika berlaku terhadap fenomena itu, maka dia sudah menjadi natural, bukan supranatural lagi karena dia bisa dijelaskan. Nah, kalau tiba-tiba dia memang tidak ada cara untuk menjelaskannya gitu, saya pikir yang saya lakukan adalah saya adalah suspend judgment sampai di level di masa di mana dia bisa bisa dijelaskan gitu. Nah, di dalam The Laws of Logic, saya mengadopsi principle of sufficient reason. Saya merasa segala sesuatu yang terjadi mempunyai alasan. Tidak ada kejadian, supranatural ataupun natural, let's put it that way. Tidak ada kejadian yang terjadi tanpa tanpa ada apa ya istilahnya, tanpa ada prior reason, gitu. Tanpa ada kejadian tertentu gitu, yang memulai kenapa itu terjadi. Jadi katakanlah memang ada orang yang bisa berdiri di atas air, berjalan di atas air, dia pasti mempunyai reason kenapa itu bisa bisa terjadi gitu. Jadi saya mendefinisikan naturalisme itu seperti itu gitu. Bagaimana, what do you think of people who says that uh, supernatural itu adalah hal-hal yang belum bisa kita jelaskan karena berdasarkan apa yang kamu barusan katakan, hal-hal supernatural itu kalau misalkan kita jelaskan ya ujung-ujungnya bakal jadi bisa dijelaskan secara masuk ke dalam naturalistik gitu loh. Jadi bagaimana kalau misalkan ada orang yang bilang bahwa bahkan ada yang bilang kayak gini bahwa mukjizat mengubah ayam menjadi wine itu adalah penjelasan yang belum bisa kita jelaskan. Ya, maksudnya adalah sesuatu yang sesuai dengan hukum hukum alam, tidak melanggar hukum alam, itu cuma sesuatu yang belum kita bisa jelaskan aja. Itu kamu menanggapinya kayak gimana? Kalau dia bilang itu adalah supranatural, karena dia belum bisa dijelaskan, ya. Kok gini, kalau memang kayak begitu, kenapa dibilang supranatural? Bilang aja natural, hanya saja kita belum tahu kan gitu. Saya rasa lebih 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 sederhana mengatakan seperti itu gitu. Begitu. Hmm. Tadi kan kamu udah menjelaskan tentang naturalism. Aku pengen kamu untuk mendefinisikan lagi satu kata yaitu theism dan membandingkan di antara naturalism dengan theism ini mana yang paling bisa menjelaskan alam kita. Em, Satu hal yang begini, saya ngerasa semua bisa dijelaskan sama melalui naturalistik, Ya. dengan pendekatan naturalistik, semuanya bisa gitu. Saya pikir teisme tidak bisa menjelaskan kuantum fisika gitu. Tanpa coba gini, coba gunakan scripture to explain quantum physics, nggak bisa gitu. Dan saya pikir banyak sekali aspek-aspek lain yang tidak bisa dijelaskan oleh teisme gitu, yang memang kalau kita menggunakan penjelasan naturalisme bisa gitu.
Jadi ya sesuatu yang paling bisa best explain realita alam semesta jelas naturalisme. Saya akui ada beberapa hal yang memang pendekatan naturalistik, katakanlah sains ya, yang belum bisa jelaskan. Yaitu Hmm. salah satunya adalah kosmogini, yaitu asal mula alam semesta. Hanya para ilmuwan itu hanya bisa membuat hipotesa-hipotesa gitu, dan kebanyakan hipotesanya juga banyak sekali yang melawannya gitu. Termasuk salah satu penjelasan yang paling menarik itu yang menurut saya yang saya kesusahan untuk menerima itu adalah multiverse, big bounce dan lain sebagainya. Saya susah untuk menerima itu. Tapi salah satu astrofisika yang saya sangat suka ikuti namanya itu Brian Cox itu mengatakan we just don't know gitu. Jadi kita mungkin bisa menemukan sesuatu bagaimana alam semesta ini bermula. Yang bisa kita ketahui adalah di 13,5 miliar tahun yang lalu our universe was in a very hot state. Itu aja yang bisa dijelaskan. Nah, pertanyaannya adalah teisme. Sejauh apa teisme bisa menjelaskan alam semesta ini? Em, Menurut saya sangat sedikit sekali. Mungkin mereka bisa berbicara banyak hal di masalah etika gitu. Ya. Tapi em, banyak sekali etika-etika teisme yang menurut saya itu juga problematik gitu. Tapi oke, itu tidak membuat penjelasan mereka menjadi salah, hanya problematik ya dari segi pendekatan moral. Tapi saya rasa teisme itu sangat sedikit kemampuannya untuk menjelaskan alam semesta. Aku lagi suka baca-baca buku tentang pesimisme dan Mhm. antinatalism. Hmm. Yang jadi sekarang di pikiran aku tuh di kepala aku cuman betul-betul ada penderitaan doang bahwa hidup itu, bahkan ada salah satu antinatalis si David Benatar. Jadi David Nutter. dia memandang bahwa eh, ke eksistensi itu is always a harm gitu. Maksudnya selalu hal yang bad, hal yang jahat lah, yang buruk gitu. Jadi dia kayak menyimpulkan, kalau aku nggak salah ya, dia menyimpulkan bahwa adalah sebuah kejahatan kalau misalkan kita malah membawa jiwa-jiwa baru gitu loh. Nah, aku pengen hubungin ke sini. Kalau misalkan let's say that God does not exist. Apa apa maknanya penderitaan ini? Ya ampun. Nggak balik lagi. Apa maknanya hidup kita gitu loh? Can we just die and bagaimana bagaimana kamu eh, bagaimana kamu mendapati diri kamu di semesta yang tanpa meaning seperti ini gitu loh. Apalagi kalau misalkan di kehidupan orang lain ya, yang betul-betul hidupnya menderita, penuh penderitaan, and they find, oh, ternyata Tuhan tuh mungkin nggak ada. So why don't we just kill ourselves? Oh my God. Em, saya tidak akan berbohong bahwasanya opsi kill myself itu sempat saya pertimbangkan. Wow. Jadi di fase dekonstruksi saya sempat lost all meanings gitu, dan my deconstruction process is a very tough and violent one ya. Jadi saya saya waktu itu pertama kali mulai terkacaukan iman karena begitu banyak politik-politik yang destruktif terjadi di surau-surau sepeninggal gurunya gitu. Saya berada di dalamnya gitu, dan saya itu lost meaning, kok bisa. Jadi ajarannya mengatakan bahwasanya semua yang mengikuti ini adalah orang yang jiwanya tenang. Jadi ada istilah di dalam amalan sufi itu namanya jihadun nafs sama atau tazkiyatun nafs, penyucian jiwa gitu. Tapi kok bisa ada terjadi politik-politik kayak begini gitu. Hal itu membuat saya merasa, oh, berarti ini semua salah gitu. Saya gini, saya itu 28 tahun hidup saya ber, eh, dua, iya 27 sampai 28 tahun hidup saya berada dalam komunitas itu. I was born and raised literally within that community. Benar-benar kayak kalau kita sering dengar TED Talk, banyak tuh orang-orang yang baru keluar dari cult. Kalau tahu Drew McCoy, Genetically Modified Skeptic. Ah ya, Nggak pernah dengar yes. ya? Ah, ada ya. Tahu tahu Itu tahu. saya kayak begitu. Saya kayak begitu. Bedanya kalau dia tuh mungkin di umur 24-25 dia baru keluar. Dan beliau bukan keturunan dari pemimpinnya, sementara saya keturunan dari pemimpinnya. Wow. Sehingga my whole identity itu dibentuk di situ. My whole community, semua teman saya ada di situ. Dan begitu saya keluar, drastis berkurang semuanya. Saya kehilangan semangat. Dan tidak dan dalam proses itu saya beberapa kali juga difitnah-fitnah sama dihujat lah ya. Saya nggak mengatakan fitnah karena saya nggak dengar langsung. Tapi saya dihujat di kelompok itu gitu.
Bayangin ya, anak dari cucu dari pendirinya bisa digituin gitu kan. Kok bisa ini terjadi sama saya? Saya benar-benar kehilangan value, benar kehilangan meaning gitu. Sampai akhirnya saya ketemu filsafat yang dimana itu memberikan saya, saya menemukan sufinya Al-Arabi waktu itu ya, yang membuat saya itu memikirkan tentang oh ada makna yang lebih gitu tentang hidup ini gitu. Tapi akhirnya saya ketemu filsafat lagi waktu itu ya biasalah ya, anak-anak edgy di umur late late 20 ya ketemu filsafatnya Schopenhauer, siapa lagi yang ya, pokoknya yang pesimis-pesimis gitu kan, termasuk Martin Ya. Heidegger dan lain sebagainya. Oke ini gak ada gunanya hidup ini gitu. Saya kehilangan itu semua dan saya akui itu gitu. Sampai di satu titik akhirnya saya ketemu filsafat analitik, analytical philosophy, dan saya itu teringat ya waktu itu em, petuah dari papa saya mengatakan cari tahu ilmu ini gitu. Akhirnya saya mulai dari awal ya, start over mencari pengetahuan. Akhirnya di situ perlahan saya mulai menemukan makna kehidupan itu. I have to find new knowledge. Saya harus menemukan pengetahuan yang baru. Saya harus mencari tahu sesuatu yang baru. Hey, Fuad, kalau kamu mengakhiri hidupmu sekarang, kamu mungkin bisa kehilangan pengetahuan yang bisa kamu dapat di esok hari gitu. Hal itu membuat saya tetap hidup intellectually dan ya jelaslah physically ya. Walaupun alasan lainnya jelas karena saya punya anak dan istri yang memberikan saya more than just any reason available gitu. Tapi tetap ya exclude alasan-alasan emosional, alasan intelektual saya memang bagaimana jika segala sesuatu yang kamu buat sekarang bisa memberikan kontribusi terhadap kebudayaan di masa depan di dalam pencariannya kepada ultimate truth. Jadi walaupun saya adalah seorang filsuf analitik dan let's say I'm an agnostic atheist ya, tetapi saya tetap mempunyai pemikiran mungkin yang namanya ultimate truth itu ada dan kita hanya terlalu rendah secara spesies untuk menemukannya. Makanya saya buat jurnal Homo Scientia saya sebagai pendorong. Hey, ayo kita fokuskan apa-apa yang kita cari di alam semesta ini kepada pengetahuan. Jangan lagi fokus kepada kesejahteraan dan lain sebagainya. Itu petty semuanya. Yang penting adalah pengetahuan. Gunakan yang namanya kesejahteraan itu sebagai satu langkah untuk mengetahui itu semua gitu. Jadi saya pikir ya itu alasan itu meaning saya dan saya rasa ini adalah meaning terbaik yang pernah saya miliki yang jauh lebih baik di saat waktu itu saya masih seorang teis dan merupakan bagian dari anggota cult itu, sekte itu. Menurut kamu sekarang, apa yang kamu pikir bakal terjadi sama sama kamu dan sama kita sih kayaknya ketika kita Hmm, mati? nggak ada, mati udah berakhir semua kayak katanya siapa itu yang mengatakan apa ya saya non-existent selama 13,5 miliar tahun dan tiba-tiba saya eksis selama 70-an tahun. Setelah itu saya akan kembali tidak eksis lagi. Ya sudah, semuanya akan berakhir begitu saja. Apa yang saya ini cease to exist. Yang tersisa hanyalah adalah kenangan tentang diri saya. Kamu Adalah takut? ilmu-ilmu yang saya tinggalkan. Kamu takut Kenapa? nggak? Takut nggak? Takut. Saya takut dengan yang namanya kematian. Dan saya nggak akan berbohong di situ. Makanya saya berusaha untuk sekuat mungkin untuk tetap tetap hidup. Dan kalaupun tidak ada kesempatan bagi saya untuk hidup lagi, setidaknya satu hal yang saya ketahui, saya sudah menyisakan sesuatu di dalam kehidupan ini yang jika dia dipelajari oleh banyak orang, maka dia akan memberikan manfaat selama mungkin. Seperti selayaknya bagaimana Socrates dengan Socratian methodnya terus bertahan 2500 tahun setelah kematian beliau. Seperti itu saya juga mempercayai apa yang saya tinggal ini dapat memberikan manfaat. Mungkin lebih lama dari itu. Dulu tuh ada filsuf yang ngomong, kita tuh kurang lebih kayak gini ya. Kita tuh nggak mesti takut sama kematian. Karena ketika kita hidup, kematian itu nggak ada. Dan ketika kematian itu ada, kita yang nggak ada. Ada hal yang sangat aku takuti ya, melebihi Mhm, ketakutan, melebihi ketakutan aku sama masuk neraka misalnya. Ya, kalau misalkan ya aku masih menyembah Tuhan dan kalau misalkan aku ternyata salah menyembah Tuhan, aku masuk neraka karena Tuhan itu cemburu, aku bakal masuk neraka kan. Tapi bukan itu hal yang aku takutkan ya. Ada hal yang lebih aku takutkan dari ketimbang itu gitu loh. mhm, Yaitu adalah bagaimana kalau misalkan kita udah mati dan kita cease to exist, kita nggak ada. And let's mhm, say setelah kita nggak ada,
tanpa sepengetahuan kita, tanpa seizin kita, kita tuh ada lagi. Kayak gini lagi. Bayangin di masa lalu gitu, ketika kita belum ada. Ketika kita belum ada, kita emang nggak ada kan? Maksudnya bahkan nggak ada jaminan bahwa kita tuh bakal ada gitu. Tapi kita tiba-tiba saja kita tuh ada. Bagaimana kalau ketiadaan nanti itu tuh adalah ketiadaan yang sama seperti yang dulu gitu loh. Ketiadaan yang mampu memunculkan kita tiba-tiba ada lagi dan hidup lagi seperti ini. Dan kita berpikir ini adalah hidup pertama ya. Dan aku mungkin bakal berpikir lagi kayak gini. Apakah ini adalah hidup yang pertama aku atau sebelumnya aku pernah hidup for infinite untuk yang tidak terhingga dan aku akan hidup lagi di masa depan untuk yang tidak terhingga lagi. Itu tuh pikiran kayak gitu tuh terlalu mengganggu aku gitu. Maksudnya bagaimana kalau gue mati dan tiba-tiba gue hidup lagi. Toh kemarin juga gue nggak ada, tapi tiba-tiba tanpa sepengetahuan gue, tanpa seizin gue, gue tiba-tiba ada gitu loh. Itu tuh membuat aku kayak nggak mau. Aku tuh mau lepas dari sistem ini gitu loh. Kalau kata kalau kata teman aku yang Buddha tuh nirwana ya. Kalau maaf kalau aku salah, mohon koreksi. Tapi nirwana itu adalah sebuah keadaan di mana kita kayak betul-betul nggak ada gitu loh. Kita nggak hidup lagi, reinkarnasi lagi, tapi kita betul-betul nggak ada. Buat kamu gimana? Mengganggu nggak pikiran kayak gitu? Em, yang mengganggu itu adalah pengetahuan kita tentang itu ya, maksudnya asumsi kita tentang itu jelas mengganggu ya. Saya membayangkan itu sekarang aja juga. Ya bagaimana jika ini adalah kehidupan saya yang times infinity gitu. Kita sudah mengalami kehidupan ini berputar kembali infinitely gitu kan. Dan di setiap kehidupan yang kita jalani, we make no such progress. Jadi katakanlah kalau kita mati dalam kondisi katakanlah pemenang satu Nobel Prize, kita akan mati dengan memenangi satu, kita akan hidup kembali dengan prestasi yang sama, semuanya serba sama. Ya. Itu troubling, jelas. Tapi saya rasa itu nggak akan terjadi. Saya rasa itu tidak benar. Tapi saya juga gini, nggak bisa juga kita mendisprove itu gitu. Tapi Yes. setidaknya begini, yang saya pikirkan gini. Ya jika itu memang yang terjadi adalah sebuah proses berputar dan katakanlah itu adalah sebuah proses yang natural gitu. Ya syukur-syukur ada istilahnya kayak nirwana, moksha kan gitu istilahnya. Hmm. Syukur-syukur itu terjadi gitu. Kalau itu nggak terjadi ya, semoga nanti kalau jika saya hidup lagi, saya tidak hidup dengan pengetahuan yang ada sebelumnya. Karena kalau ada ya, kita mau depresi kayak manapun bunuh diri, kita hidup lagi dengan tingkat depresi yang sama gitu. Infinite death gitu kan, infinite depression gitu. Ya. Ya itu mengganggu. Ya, coba bayangin gitu. Maksudnya, aku juga pernah beberapa kali kepikiran untuk bunuh diri ya. Hmm. Dan bagaimana kalau itu tuh bukan hal pertama yang aku pikirin, tapi itu adalah hal-hal yang sering banget aku pikirin di kehidupan selanjutnya gitu loh. Bahkan kalau misalkan kita ada lagi dengan pengetahuan yang terlupakan, dengan pengetahuan di bumi ini yang dilupakan, itu itu menakutkan sih. Maksudnya kita bakal kita bakal kayak gini lagi. Pak Jokowi bakal jadi presiden lagi sama 10 tahun. Kamu pernah dengar ini nggak trolley problem? Ya, Ya, sorry jadi problem. oke, so aku pengen nanyain tentang itu. Jadi kalau misalkan kamu ada dalam satu kereta Kita dan pegang lever ya, switchnya ya. yes, dan di depan kamu tuh ada 5 orang yang tersandera, yang kalau kamu nggak berbuat apa-apa, kamu bakal membunuh 5 orang itu. Tetapi di sebelah kiri itu kamu bisa belokin keretanya dan cuman Hmm. membunuh 1 orang. Apa yang kamu bakal pilih dan kenapa? Saya bakalan tidak melakukan apapun karena em, terlepas saya tidak mau punya tanggung jawab moral, saya tidak mau punya beban moral. Saya begini, ya em, kalau saya melakukan itu dan ternyata itu baik, saya mungkin akan di regard sebagai seorang pahlawan. Saya nggak suka di regard sebagai seorang pahlawan. Saya nggak suka di regard bahkan sebagai orang-orang yang ketenarannya ataupun signifikansinya karena kebaikannya. Dan hal itu juga berlaku sebaliknya. Saya nggak mau di-regard orang sebagai seorang evil person. Dan saya tidak mau menjadi terkenal karena ke-evilan saya gitu. Em, saya nggak terlalu tahu persis sistem moral seperti apa yang saya anut dengan posisi yang seperti ini.
Tapi saya nggak bisa pungkiri bahwasanya salah satu faktor terbesar saya di dalam mengambil keputusan ini adalah karena background saya dulu sempat lama belajar stoikisme juga gitu. Sepasif mungkin, pasif berobservan di dalam melihat, di dalam menjalani kehidupan ini gitu. Jadi ya Tapi poinnya adalah saya nggak akan ambil keputusan apapun. tapi kamu akan membunuh 5 orang itu dong, ketika kamu punya chance untuk tidak membunuh 5 orang itu. Em, saya membiarkan mereka mati gitu. So Em, you would kill 5 people instead of one person. saya bukan membunuh. Membunuh adalah jika jika apa namanya ya. Oke. eh tapi ya kalau misalnya nggak saya gerakkan, misalnya saya udah pegang gitu, saya mau mengambil Ya, sikap. ya. Jelas apa namanya? Beda ceritanya kalau tiba-tiba saya dipaksa gitu. Tarik atau enggak? Tarik atau enggak? Kamu nggak bisa pergi. Kamu harus tarik atau enggak tarik gitu. Nah, oke. Ya, Itu oke, bayangin iya. situasinya kayak gitu. Kamu Pokoknya dipaksa untuk memilih untuk menarik atau enggak. Kamu dipaksa untuk kamu punya kendali nih. Kamu mau tabrakin itu ke 5 orang atau ke 1 orang. Bagaimana kalau kondisinya kayak gitu? susah ya. Saya nggak akan pungkiri ini adalah masalah yang susah. Saya benci juga, saya benci sekali sama filsafat etika gitu. Benar, benar. Jadi, tapi oke, tapi saya tetap akui ini adalah masalah yang apapun yang saya jawab, saya harus bertanggung jawab sama keputusan itu kan gitu. Keputusan apa yang saya ambil, saya bertanggung jawab. Mau saya nggak ambil, saya adalah seorang stoik, saya biarin aja. Ini tetap sebuah kesalahan, adalah sebuah tanggung jawab moral yang besar jika saya memutuskan itu. Yes. Nggak tahu ya. Tapi maksudnya kan biasanya kebanyakan orang bakal menjawab bahwa ya saya bakal belokin aja dengan alasan kalau misalkan salah satunya ya dengan alasan kalau kamu bisa membunuh 1 orang, kenapa mesti bunuh 5? Kamu mengamini alasan itu nggak? Hmm, Ketika em, kerugian yang dihasilkan lebih sedikit, Ya, itu menunjukkan tendensi utilitarianisme ya kalau misalnya kita ya. memilih oh aku bunuh aja yang satu gitu kan. Nah, tadi kan kamu Eh, bilang kamu mengamini kamu utilitarianism tadi. saya ganti tadi. Saya ganti tadi, saya lebih kepada konsekuensialisme ya. Saya juga nggak terlalu tahu istilahnya. Pasti gini, saya tidak akan mengambil sikap. Saya hanya akan mengambil sikap yang saya ingin orang memperlakukan kepada saya gitu. Jika saya baik karena saya berharap orang berbuat baik kepada saya juga gitu. Oh iya 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 iya. Eh, Oh iya. Jadi makanya saya pikir ya, saya adalah seorang a very bad leader and a very bad moral figure gitu. Karena jika saya punya jika saya punya kemampuan untuk berbuat baik kepada orang banyak, saya mungkin tidak akan buru-buru melakukannya gitu. Ya kayak saya katakan lah ya, saya membuat banyak jurnal-jurnal ini karena saya memang tidak ingin musnah di alam semesta ini. Saya setidaknya kayak kita kembali ke pembicaraan sebelumnya. Setidaknya jika saya mati, saya tetap punya sesuatu yang bisa membuat saya tetap diingat ya. Syukur-syukur bisa membuat kebaikan gitu. Tapi em, poin utamanya adalah bukan karena saya ingin membuat masa depan yang lebih baik untuk banyak orang. That's not the point. Saya tidak ingin musnah begitu saja gitu. Nah, kembali ke trolley problem. Em, saya keberatan di regard sebagai orang baik gara-gara memutuskan tuh, wah angkat biar satu aja yang mati gitu kan. Ya. Dan sama kalau misalnya saya dianggap sebagai a very bad person, saya juga nggak mau gitu. Ya ini apa namanya ya, stoikisme saya juga muncul di sini gitu. Tapi tetap ya kalau misalnya kita dalam posisi tertekan, memang udah kadung di tangan kita ininya, tuasnya gitu kan. Yes. What Saya will jawabnya Apa yang bakal kamu jawab? Apa yang akan kamu pilih coba? bingung benar. Kalau saya tarik. Kalau kamu tarik, itu pasti bakal ada pertanyaan lanjutan dari aku. Oke, coba kalau saya tarik apa pertanyaan lanjutannya? Oke, so kamu tarik kan, dan kamu Hmm, membunuh 1 orang instead of 5. hmm. eh Kenapa? Ya itu saya nggak tahu ya. Saya 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 nggak tahu kenapa saya tarik.
Katakan tiba-tiba secara intuisi gitu. Kenapa kamu biarkan dia mati? Lah terus saya harus biarnya 5 itu gitu. Cuman kan ya orang ini Please jangan jawab, cause I don't have any free will. Jangan jawab. enggak. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu lebih membunuh satu orang ketimbang 5 orang. Bukan membunuh sih, tapi kamu tidak membiarkan 5 orang terbunuh ketimbang satu orang yang terbunuh. Pasti ada alasannya kan? So, what was the reason? Saya nggak tahu. Saya belum kepikiran jawabannya. Saya 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 nggak tahu. Mungkin kalau saya pelajari lagi moral filosofi saya bisa lebih menentukan. Sorry, bisa lebih menjelaskan jawabannya. Tapi untuk sementara ini emang seandainya saya tarik, saya nggak tahu jawabannya. Seandainya tidak saya tarik pun, Kamu, saya jelas lebih punya jawaban jika tidak saya tarik. Cuman hmm, jawaban yang saya punya pun saya tahu itu juga bukan jawaban yang memuaskan. Bahkan saya sendiri juga tidak puas dengan jawaban itu gitu. Karena saya tahu abstain saya dalam menarik itu membuat 5 orang meninggal gitu. kamu mau ini nggak? Mau ambil jawaban temanku nggak? Bahwa dia Apa jawab, coba? bahwa Apa jawabannya? bahwa dia jawab, ya daripada gue bunuh 5 orang, mending satu orang aja. Ya apa ininya? Itu jawabannya. Ya dia jawab kayak gitu. Ketika kamu, Nggak terpikir. let's Mhm. say ketika kamu bisa menghindari musibah yang lebih gede, kenapa nggak ngambil musibah yang lebih kecil aja? Dalam arti musibah yang lebih kecil itu adalah nyawa yang terbunuh tuh lebih sedikit ya, kan cuma satu Mhm. doang. Kamu mengamini jawaban itu nggak? Eh, Katakanlah ada kejadian begini ya. Katakanlah di satu troli itu yang satu orang itu Albert Einstein, yang No. 5 itu adalah orang biasa gitu. Saya Nggak, lebih mending yang 5 orang itu mati. Tapi jika saya tahu bahwa saya itu nggak, Albert Einstein yang satu itu kan gitu. nggak. Kalau misalkan, kamu nggak tahu siapa orang itu dan kamu nggak nganggap orang itu spesial gitu loh. Let's say orang itu siapa itu nggak relevan dalam diskusi kita. Itu sama sekali nggak relevan dengan diskusi kita. Yang penting ya, yang relevan adalah kamu lebih baik membunuh satu orang atau membunuh 5 orang. Bukan membunuh ya, karena seolah-olah pelakunya adalah kamu gitu loh. Kamu lebih Eh, baik membiarkan 5 orang terbunuh atau lebih baik membiarkan satu orang terbunuh. Lebih baik membiarkan 5 karena Ih, eh, kamu tuh tadi udah ini loh, kamu udah belokin kaitannya loh tadi. enggak, itu kan kalau kalau saya kalau itu kan itu suppose aja gitu, asumsi saja. Tapi jika kembali ke sikap saya awal, udah 5 mati itu aja gitu. Saya tidak mau punya beban, saya tidak mau dalam bentuk apapun mempunyai beban moral. Akhirnya saya dari awal daripada harus melakukan sesuatu, mending sudahlah, saya nggak mau terlibat. 5 orang mati biarlah gitu ya. Setidaknya saya tidak mempunyai beban itu gitu. Wah, Bagaimana bagaimana hmm? kalau kisahnya? Bagaimana kalau kisahnya di belakang kamu itu ada aku yang menodongkan pistol sama kamu. Coba pilih 5 atau 1. Nah itu dia masalahnya. Nah, ya, itu kan. Ini kan ada pistol gitu. Iya, Ini kalau kamu diam 5 mati, tapi iya, eh, iya. kamu nggak bisa lepas kan gitu kan? Nggak Iya, bisa lepas pistol di belakang gitu. iya. Aku bilang sama kamu nih, kalau kamu abstain, kalau kamu tidak mau mengambil keputusan, gue tembak lo nih. Lu mesti ngambil Oke, keputusan. Oke, ya, oke. ya, Bayangin gitu ya. ya, bayangin. Saya mau get in karakter nih dulu. Ya. Oke, belok nggak? Belok, Kenapa? belok. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di dalam kondisi itu, saya sudah bertanggung jawab. Nah, saya lebih baik menarik dengan memilih lebih sedikit orang yang mati daripada yang banyak karena saya merasa tanggung jawab moral membunuh satu orang ini dalam tanda kutip ya membunuh satu orang itu Ya, lebih 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 ringan daripada membunuh yang banyak. Itu yang pertama dan yang kedua saya punya keyakinan akan banyak orang terlepas dalam ditodong atau tidak akan memilih keputusan yang sama dengan saya gitu sehingga hal oke. itu membuat saya itu lebih sedikit harus menjustifikasi keputusan saya jika itu saya ambil kira-kira begitu. Oke, jadi
kamu hampir sama lah ya jawabannya dengan temanku gitu. Jadi kamu lebih memilih satu orang ketimbang 5 orang gitu kan? Iya. Ya. So let's say aku punya skenario yang lain. Mhm, Bayangin bahwa kamu tuh adalah dokter bedah, ya. mhm, Kamu adalah dokter bedah dan kamu mempunyai 5 pasien, lima mhm, pasien yang sekarat, yang dying, gitu. mhm. Dan kelima pasien Ah, ini, saya tahu tuh, ini. ya, ya kan? Kamu tahu aku akan kemana nih? Di antara pasien-pasien kamu ini ada yang butuh hati, ada yang butuh jantung, ada yang butuh organ tubuh apalah. Yang kalau Hmm. mereka nggak mendapatkannya, mereka tuh akan segera mati. Tiba-tiba ada satu pasien yang sehat walafiat datang kepada kamu. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau nggak untuk mengorbankan satu pasien sehat ini dan memberikan organ-organ tubuh dia kepada 5 pasien ini dengan alasan yang sama yang kamu tadi pakai, to save 5 people by mengorbankan satu orang. Kalau saya eh, nggak, saya nggak akan. Saya lebih membiarkan 5 orang itu meninggal. Yang satu ini yang kalau bisa saya sehatkan, saya sehatkan. Tapi kalau di bawah todongan pun mungkin saya akan membiarkan yang 5 ini meninggal, tapi satu sehat. Gitu. Karena em, susah juga ya. So, why? Kenapa kamu nggak kenapa kamu nggak pakai alasan yang tadi untuk ditangkapkan di kasus yang ini? Tunggu, saya pikirkan dulu alasannya ya. Karena em, apa namanya ya? Kalau kereta di problem kereta tadi, Mm-mm. either way, gini, the instrument of killing itu di luar dari kuasa kita gitu. Kita hanya bermain di tuas gitu. Kita tidak mendorong kereta itu menabrakkan orang itu dan menghabisi nyawanya gitu. Tapi katakanlah jika kita harus membunuh yang satu orang itu ya, Mm-mm. dalam kasus itu, the means and the instrument rest upon us gitu. Kita betul-betul katakanlah ya, mensedate dia ya, membunuh dia dengan menggunakan apapun, dengan tangan kita sendiri, dengan proses kita sendiri gitu. Dan itu mempunyai konsekuensi moral kepada diri saya sendiri ya, yang sangat besar ya. Dan sekali lagi itu adalah sesuatu yang saya hindari gitu. Yes, I get it. Jadi, eh, Um, kalau boleh aku simpulkan, di dalam kasus yang kamu menjadi dokter ini, kamu tuh lebih terasa the act of killingnya gitu, gitu iya, kan? iya, iya Nah, itu. bagaimana kalau gini? Eh, di kereta yang tadi ya, Mhm. cuman bedanya, cuman bedanya kamu nggak berada di kereta, kamu berada di atas apa sih? Ini kereta, ini di atasnya, Jembatan ya. ya ini badannya. Dan di atasnya itu kamu pegang tuas. Yes, kamu pegang Hmm. pegang tuas ya. Dan tuas ini berguna untuk mendorong orang yang di depan kamu. Karena kenapa? Karena di bawah kamu itu ada kereta yang remnya belum. Hmm. Di depan Ini ada kereta, orang depan saya, tinggal saya turun, dorong dia jatuh, habis itu menyetop kereta itu gitu ya. yes. Dan aku nggak mau ini ya. Aku nggak mau apa? Aku nggak mau memunculkan perasaan membunuh itu dengan mendorong pakai tangan, tapi pakai tuas aja lah. Jadi kalau kamu tuas tarik, itu si orang itu bakal jatuh ke bawah dan menghentikan kereta ini, dan kamu menyelamatkan 5 orang. Atau kamu nggak tarik tuasnya, kamu menyelamatkan satu orang di depan kamu, tetapi 5 orang di bawah kamu itu kamu saksikan meninggal. Saya mau bilang gini ya, siapa suruh kamu berdiri di depan saya gitu. Enggak, oke, oke, bayangin bahwa saya tuh adalah Jigsaw. Saya adalah Jigsaw. Dan ini adalah permainan yang saya rancang untuk kamu.
Jadi kamu tidak berhak untuk menanyakan siapa suruh ada di depan ya. Iya, saya biarin ya, yang lima mati ya. Ini adalah instrument of killing yang mempunyai dampak personal gitu. Saya tahu benar orang itu saya bunuh dengan keputusan yang saya ambil, dia ada dekat saya gitu. Eh, Oke, tapi pertanyaan aku adalah kenapa yang di kasus pertama tadi, yang dituas itu, kamu tidak menganggap bahwa itu adalah instrument of killing seperti yang dituas di kasus ketiga ini? Ka- eh, Ya itu tadi ya, karena memang either way itu sudah em, eh, gini, saya tuh detached banget gini. Saya nggak punya kuasa itu kereta yang ini ya, yang betul-betul di luar dari kendali saya kecuali tracknya saja gitu. Tapi katakanlah ada orang dan tuas itu katakan kayak ada spring mechanism yang wam kayak film kartun kan pelompat dia gitu. Ya. Keputusan itu eh, sangat dekat sama saya gitu. Sangat ada sebuah sebuah bukan intimate ya, istilahnya semacam psychological reaction karena eh, dekatnya jarak dan pengetahuan yang saya miliki tentang fakta nyawa dia itu betul-betul di tangan saya dan atas kuasa saya gitu. Itu memberikan ketidaknyamanan bagi saya, psychologically speaking gitu. Saya rasa jawaban dan pertanyaan ini sudah di luar dari moral, sudah bukan hanya moral saja tapi juga sudah kepada our most primal psychology gitu. Yes. Jadi jadi ya dalam posisi saya dan saya rasa banyak orang juga yang akan mengaku itu. Kaitannya terhadap keputusan ini adalah karena itu sudah apa ya, menggesek our moral intuition lagi yang memang sesuatu yang subconscious gitu loh. Ya saya bukan seorang psikologis ya, jadi saya nggak tahu persis. Cuman ini sudah bukan tentang baik dan buruk lagi, tapi memang sudah sangat dalam gitu di kita Yes. gitu. Tapi ya itu jawaban saya tadi. Lima mati. Lima mati karena kamu nggak mau merasakan membunuh seseorang gitu. Perasaan membunuh tuh Ya, mengganggu banget gitu ya. Ya. iya, Eh, ini di internet ada memenya, ya, ada meme-nya. Jadi iya. ada anak kecil balita yang disuruh oleh orang tuanya. Nih ada kereta mau maju nih. Ada lima orang, ada satu orang. Kamu mau pilih yang mana? Si anak kecilnya ya, jawaban si anak kecilnya. Yang Hmm. satu orang ini dipindahin kalau yang lima orang jadi ada enam orang ditumpukin semua. Sudah meninggal semua. Oh my God. Iya ada tuh, ada juga tuh kan multi track drift tau nggak itu, memesnya juga itu. Jadi kereta roda depannya itu dibunuh yang satu, roda belakangnya bunuh yang lima gitu. Ada itu. Oh my God. Oke, Mas Fuad, kayaknya ini udah berapa menit tadi ya? Udah lama banget kan kita ngobrol. Udah lama, udah 1 jaman juga ya. Ya, udah cukup lah untuk aku upload di YouTube aku. Aku tutup dulu ya. Oke. Siap, terima kasih.